Oke. Oke mulu. Oke. Semua prediksi kita ambiar. Ambiar karena awal F1 Sahir kemarin baru mulai sudah ada tabrakan. Antara Verstappen dan Leclerc dan membuat kita syuting ulang. Iya. Sebenarnya yang menang ini juga terlibat tabrakan. Menang ini juga tabrakan, cuma tapi, bisa merayap pelan-pelan. Ya. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Menurut Bang Uje, bagaimana kemarin balapan terakhir kemarin? Dia ketahuan nggak nonton, makanya dia nggak saya. Nonton. Cuma nonton awalnya doang. Highlight YouTube. Saya ngantuk saudara-saudara. Bangun-bangun loh. Bangun-bangun kok sudah ada yang selebrasi Sergio point. Perez gitu. Saya tidak nonton, malah seru balapannya ternyata. Ya justru mungkin kayak lu harus nggak nonton sering. Ya. Jangan nonton sering-sering. Betul. Jadi sebenarnya kita bahas dulu dari awal ya. Oke. Ini udah selebrasi menang. Oke. Nah, semua berawal dari sini. Dua orang ini. Ya, jadi yang kita prediksikan akan podium malah. Kalau gua kan memprediksi dia yang menang malah. Iya. Kalau Leclerc emang dia agak di luar dugaan sebenarnya. Nah, bisa start keempat terus. Cuma emang Leclerc ini emang dia harus banyak pembelajaran sih. Tahun ini dia di lap-lap awal tuh banyak sekali konflik kan. Nah. Dan ini jadi puncaknya kan kalau di balapan sebelumnya tuh kayak di Red Bull Ring tuh yang Red Bull Ring kedua ya kalau saya tabrakan sama Vettel kan. Terus di Turki juga sebenarnya dia sempat clash juga sebenarnya sama Vettel. Di balapan kali ini pun dia benar-benar kayak jadi kena batunya nih si Leclerc ini. Jadi dia tuh emang benar-benar maksain sih untuk masuk di tikungan 1, 2, 4 itu dia agak maksain sebenarnya. Karena posisinya sendiri Verstappen tuh dia udah ngerem duluan tuh, dia udah early braking. Tapi si Leclerc ini mungkin lupa dia setelah tikungan 4 tuh kan biasanya dia ke kanan, tapi sekarang ke kiri. Jadi dia akhirnya malah bablas. Dia senggolan sama si Perez kan sebenarnya kan. Perez juga terlibat pokoknya di sini kan. Dia terlibat, Perez pun hitungannya ya sebenarnya beruntung sebenarnya dia beruntung masih bisa balik ke pit dan bisa lanjut juga. Dan beruntungnya lagi kan juga safety car juga kan buat ngeluarin mobil ini karena bakal ada keren juga di sini kan. Sebenarnya yang agak konyol ketika crash ini itu Verstappen ya sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh dia pasti ada run off lagi, cuma mungkin si Verstappen ini lupa di sini tuh bukan aspal tapi gravel. Makanya badannya di gaspol mulu, nggak ada grip, makanya nabrak sendiri kan. Karena Verstappen pun nggak terlibat kontak apa-apa gitu sama si Leclerc sama si Perez tuh nggak terlibat kontak apa-apa, malah balapannya berakhir ya kecepatan gitu. Ya lanjut, semua kemenangannya Perez ini berawal dari masalahnya Mercedes. Bukan. Jadi pertama itu tabrakannya Jack Aitken. Oh iya betul. Jadi sebenarnya ada dua mobil George Russell terlibat dalam kemenangannya Perez. Yang pertama mobilnya Russell di Williams, jadi pakai di Aitken, dan mobil Russell yang dia pakai sebenarnya pakai mobil Hamilton kan sebenarnya kan. Jadi kita agak skip ke depan agak jauh. Keren ya. Nah, canggih ya karena touchscreen. Jadi kita skip dulu nih ke George Russell. Dan kita bahas deh sendiri George ini. Jadi dia masuk pit berdua sama Bottas. Istilahnya kalau di ke 60-an masalah. Iya, udah hampir finish lah. Jadi dia tuh masuk pit. Mercedes itu sebenarnya strategi double stack apa dia mau dua mobil sekali pit stop itu sebenarnya sering. Pit stop lah. Dia udah sering banget lah. Dia udah sering latihan juga, tapi entah kenapa kali ini gagal. Gagalnya adalah bannya ketukar tuh. Iya, George dia pakai bannya Bottas. Jadi ban depannya ya, terutama ban depan. Jadi dan kru Mercedes tuh telat nyadar ya ketika mobil Russell udah jalan. Bottas masuk. Akhirnya Bottas tuh lama di pit itu kan lama. Sampai remnya tuh kebakar kan karena dia terlalu lama ngerem juga. Dan ini ilegal, kalau di F1 ini ilegal sebenarnya. Ada larangan kalau badan daftarin pembalap itu jangan dipakai pembalap lain kan? Iya, biarpun lu rekan steam gitu. Iya, walaupun sama mobil. Makanya kalau biasanya tuh dia F1 yang zaman-zaman dulu tahun 2000-an, 2010-an itu kadang di bannya tuh di-chat tuh inisial pembalapnya. Iya. Misalnya Roman Grosjean ya, RG gitu kan. Di-chat tuh di bannya biar nggak ketukar. Emang sih beberapa tahun ini udah jarang tuh yang lakuin yang kayak gitu karena mungkin pit stopnya sekarang udah lebih teliti dan lebih cepat juga kan. Tapi ya kali ini tuh kayaknya udah ada miss-nya. Bahkan George sendiri kalau gue bilang dia beruntung nggak sampai di dis. Kalau nggak di dis dia udah pakai Mercedes nggak dapat poin lagi. Betul, cuma udah lucu gitu bagus kan. Gitu. Dapat 3 poin, sampai dapat poin malah diskualifikasi. Ya lucu gitu kan. Kesalahan dari mekanik. Kesalahan dari Mercy kan. Tapi emang ada bukan dispensasi, jadi FIA steward itu nganggap
George ini langsung masuk pit nggak lama setelah banyak ketukar kan. Tapi itu juga karena dia kena puncture. Dia pas keluar dia ngerasa ada yang salah sama dia udah ngejar ke posisi kedua kan sebenarnya buat ngejar Perez di posisi pertama itu. Tapi dia kena puncture dan akhirnya dia pakai ban yang benar buat dia. Tapi efeknya juga buat rekan timnya Bottas. Bottas jadi nggak punya ban baru nih, bannya dibawa sama dia. Udah pakai sama dia. Iya, jadi Bottas pun kenapa nggak drop? Karena bannya udah dipakai sebelumnya, ban used lah istilahnya kalau di F1 tuh. Ban bekas, bukan bekas dipakai ban kemarin. Udah pernah dipakai. Iya, pernah dipakai di free practice atau di QTT dia pernah dipakai gitu kan. Akhirnya Bottas pun juga drop juga posisinya. Dan akhirnya kembali lagi jadi kemenangan bersejarah buat bikin Sergio Perez akhirnya menang untuk pertama kali di F1. Dan ini jadi podium 90 kemenangan. 190 balapan. Ya, menanti 190 balapan untuk kemenangan pertama. Banyak sih itu. Paling banyak di F1. Paling banyak di F1 karena di F1 modern juga kan satu musimnya race-nya banyak-banyak. Iya, semusim bisa 20-an. Perez aja nih baru debut tahun 2011. Iya. Dia baru debut 2011 sama Sauber kan sekarang nama timnya itu Alfa Romeo. Dan hampir 200 balapan tuh kalau buat balapan modern emang segitu sih. Semusim kita ada 20 musim, 20 balapan ya kan, 20 seri. Capek juga jadi pembalap. Tapi dulu zaman Racing Point masih Force India pernah menang nggak sih? Force India nggak pernah menang. Nyaris. Baru kali ini udah nggak dimenang. Iya, Force India tuh nyaris menang itu tahun 2009 di Spa. Gimana? Itu Hulkenberg ya? Bukan, Giancarlo Fisichella. Oh iya. Jadi Fisichella itu entah bagaimana dia bisa tiba-tiba pole position di Spa itu emang agak waktu itu surprise ya kan. Karena 2009 itu tahun yang agak aneh buat F1 karena juara Brown GP terus ada tim yang pakai curse, ada yang enggak, terus masalah double diffuser atau enggak gitu kan. Nah, si Fisichella itu emang dia surprise dia bisa. Pertama dia pole position ngalahin Kimi Räikkönen tapi di race dia kalah tipis sebenarnya sama Kimi. Kalah tipis nggak nyampe 5 detik lah kalau nggak salah waktu finish. Itu benar-benar pencapaian tertinggi Force India sebelum kemenangannya Perez ini. Kalau ditarik lebih ke belakang, terakhir kali tim original ini kan namanya Jordan Grand Prix. Terakhir menang itu Interlagos tahun 2003. Yang menang Fisichella juga. Itu juga balapannya chaos juga. Lebih chaos daripada balapan di Sakir ini sebenarnya. Berarti justru malah pemenangannya jadi dari nama Jordan ke Force India sampai ke Racing Point. Iya, jadi sebenarnya ini pencapaian tertingginya Racing Point ya kan. Di bawah kepemimpinannya Lawrence Stroll. Jadi ini pertama kali dia timnya itu double podium sejak ya 98. Iya, karena si Lance Stroll bisa podium aja juga nggak diduga. Ya, sebenarnya gini. Mereka selepas udah kayak juara dunia aja kemarin kan. Ya, sebenarnya gini. Kalau gue lihat selain keberuntungan, emang sih faktornya itu banyakan keberuntungannya dibanding strategi sih biasa aja deh. Jadi Racing Point itu itu strategi awalnya tuh satu kali stop doang yang dilakukan sama Lance Stroll karena si Perez kan dia pit kan di akhir lap 1 dia pit tapi dia habis itu dia benar-benar nahan bannya sampai baru lap dari pit lagi 40-an lah waktu virtual safety car itu. Sejak Aitken kan? Ya, sejak insiden si Aitken itu kan dia baru pit lagi. Dan akhirnya Mercedes blunder. Mercedes blunder itu langsung dimanfaatkan oleh sebaik mungkin. Iya, sebaik mungkin dengan Racing Point. Jadi setelah si Russell mundur, Bottas mundur, ya itu jadi kesempatan siapa namanya Sergio Perez itu untuk leading. Dia terus bikin gap terus kan? Iya. Jadi yang beruntung emang di sini yang semuanya strategi satu stop ya kan? Iya. Esteban Ocon pun satu stop juga dia di sini. Akhirnya dia podium juga lah. Akhirnya dia podium juga. 2016 debut. Ya debutnya kan dia ngegantiin Rio Haryanto di Manor, terus dia sempat ke Racing Point juga, di ke Force India dulu namanya sebelum jadi Racing Point. Terus vakum setahun cuma jadi pembalap cadangannya Mercedes. Dia baru balik tahun ini dan akhirnya dapat podium. Sebenarnya pencapaian siapapun yang ada di podium di Sakir ini emang berbau sedikit keberuntungan sih. Ada unsur keberuntungan emang nggak bohong ya. Cuma pun mereka juga berani. Akhirnya kalau kan kita kan masalahnya durabilitas mesinnya, mau ban mau mesinnya sih kan selalu bermasalah. Kemarin aja yang di Bahrain Sergio Perez sudah ada podium 3 boncos karena mesinnya ngebul. Sekarang dia bisa buktiin gue dengan 87 lap tapi gue tetap bisa menang. Walaupun dari awal pun gue tabrakan malah. Iya, setengah balapannya tuh sebenarnya udah berantakan loh. Sebenarnya ketika mobil F1 crash di lap pertama gini, biasanya itu pasti biasanya nggak ada kerusakan kayak kerusakan floor atau kerusakan sayap depan gitu kan.
Tapi emang kalau dilihat dari pace-nya si Perez ini emang bagus. Iya, dari yang standby 5 detik kalau nggak salah. Iya, dari Bahrain pun udah bagus kan sebenarnya kan. Cuma emang ternyata harus sedikit dibantu dengan keberuntungan lah dan strategi yang tepat untuk kapan dia pit stop supaya dia bisa menang kan. Betul. Nah, yang menarik adalah jadi ada pertarungan sekarang berarti sisa 3 nih. Sisa 3 lagi tinggal. Enggak, tinggal satu seri kan. Balapan. Satu balapan dan 3 konstruktor buat memperebutkan posisi 3. Posisi 3 ini emang sebenarnya mungkin kalau kalian runner-up juga masih bisa, Jack. Runner-up masih bisa. Verstappen Bottas masih bisa. Tapi tipis. Apa? Verstappen Bottas. Bottas. Enggak, ini konstruktor bukan pembalap. Sebutin aja dulu, Cek. Biar tahu penonton. Kan di sini. Nah, ini kan nah, ini klasemen sebelum Sakhir. Oh, ada konstruktor. Sebelum Sakhir. Nih kita zoom. Sebelum Sakhir itu nggak pakai yang baru sih? Ada nanti perbandingannya. Oh, ada. Ini kan nge-lag kan. Ya, ini yang kemarin setelah F1 Bahrain. Jadi peringkat 3 yang sebelum Sakhir itu Renault, McLaren dulu, McLaren 171. McLaren Renault. Dari sini Renault doang, cuy. Renault ada Racing Point keempat dan Renault-nya kelima. Ferrari tadi masih punya peluang nih. Iya, sekarang sudah tidak ada. Peluangnya tipis. Sebenarnya sih nggak ada sih buat masuk ke 3, dia malah nggak ada. Iya. Karena kita lihat nge-lag. Ya, nge-lag. Nah, ini yang baru. Jadi hasil dari Sakhir membuat F1 Sakhir setelah kemarin bikin karena masih double podium langsung dia naik. Iya. Langsung naik ke peringkat 3. 10 poin McLaren Renault yang finish terbaiknya kemarin si dari Lando Norris ya. Enggak, Carlos Sainz. Oh, Sainz ya. Di posisi 4. Oke. Jadi sekarang Racing Point umur 10 poin dari si McLaren. 94 kurang berapa nih? 10. Sampai Cina bisa, ini udah nggak bisa nih. Iya, untuk Ferrari udah nggak bisa. Ferrari udah nggak bisa ketiga, Renault masih bisa. Tapi Renault berat. Iya. Minimal dia mobilnya harus ada yang podium. Menang semua. Ya, minimal 3 lah. Ini double podium. 20. Ya kalau cuma satu yang podium dia bisa double podium. Harus double podium atau ada yang finish kedua dan keempat lah itu udah maksimal. Tapi kan kita ngeliat kalau dua tim ini lagi bener ya sulit gitu kan. Mana lagi boncos banget orang ngaturnya kan ngatur 6. Jadi agak sulit. Jadi sebenarnya kemungkinan Racing Point cuma ada Racing Point sama si McLaren Renault. Sebenarnya ini lucu juga ya. Karena si Racing Point poinnya ada di kualitas 15 ini loh. Hasil dari protesnya Renault gitu kan. Iya, yang awal musim kemarin. Iya, dia bilang kalau mobilnya jiplakan W10. Mercedes W10. Berarti ini yang menang W10 kemarin ya. Tetap dua Mercedes kan? Tetap dua Mercedes yang podium. Jadi sebenarnya ini poinnya nih udah ya bisa dibilang nih klasemen akhirnya nih bakal kayak gini nih. Kecuali McLaren masalahnya 2 seri terakhir nih durabilitasnya agak kurang bagus. Si Lando Norris dia start 2 terakhir karena ada mengganti komponen mesin. Ya, tapi bisa finish 9 awal 10. Enggak sempat masuk 9 dia. Iya, tapi finishnya ke 10 kan. 10 akhirnya. Sebenarnya dia bisa dibantu dari kalau misalnya George Russell didis ya. Cuma ternyata tidak didiskualifikasi. Sayang, kasihan. Udah menangis gitu. Sebenarnya ini poinnya tipis ya, 10 poin tuh tipis banget sih. Jadi 10. Jadi misal McLaren ada yang finish ke-4 aja, terus racing poinnya cuma 9-10 bisa salib sebenarnya. Jadi ya asal dia finish di depan Renault aja, pembalap McLaren aja. Iya, sebenarnya agak seru nih buat di seri Abu Dhabi kalau Mercedes atau Red Bull sih nggak seru kayaknya. Iya, itu udah pasti. Yang serunya ini Racing Point. Posisi ketiga konstruktor. Racing Point. Emang ada hadiahnya? Ada hadiah uang yang lebih banyak jumlahnya. Berapa tuh? Nah itu kurang tahu tuh. Pokoknya ada hadiah uang ya. Karena pembagian uang di F1 tuh nggak pernah tahu kayak gitu. Kita nggak pernah tahu. Karena mau finish ke berapapun Ferrari, dia dapat duit paling banyak tetap. Iya. Jadi kayak Ferrari ya udah nggak penting. Tapi kalau Racing Point juga mungkin nggak penting ya. Ownernya kaya. Ownernya kaya banget, Sultan. Ganti nama, sponsor udah datang. Iya. Terus naruh anaknya jadi pembalap biarpun dia. Kita nggak bilang hasil Lance Stroll jelek sih. Cuma emang kalau dibandingkan dengan Sergio Perez atau tahun depan mau Vettel bisa jadi hancur-hancuran kan bisa jadi. Tapi bisa jadi juga lebih. Kita bahas tentang bursa transfer balap F1. Kapan? Oh, di sini. Tapi nggak tahu apa tapi. Nah. Oke, kita bahas Russell. Kita fokus George Russell. Ini dia terbilang epic karena sempat diragukan
apa sih ini juara F1 juara F2 pas naik ke F1 jelek gitu. Tapi karena mobilnya jelek. Karena mobilnya jelek, karena pakai Williams itu tidak begitu bagus saat dia dibuktikan dengan mobil yang kompetitif banget. Dia justru langsung ngalahin Bottas. Iya 1-2. Cuma kualifikasi kalah tapi. Ya kualifikasi kalah. Karena dia rekor ngalahin teman setim selama dari tahun lalu sampai sekarang akhirnya turun. Putus. Karena putus ya. Tapi emang memaksakan George di W11 juga sebenarnya ini hasil yang ada di sirkuit itu sebenarnya jauh di atas ini, jauh di atas perkiraan ya. Iya, karena dikira kita pikir cuma 5 besar atau 3 besar, tapi bisa fight untuk menang malah. Sebenarnya kemarin tuh 95% dia harusnya menang gitu. Yeah, karena gap-nya itu udah sempat 8 detik loh. Setelah pit stop itu sempat 8 detik dan dia maksudnya dia banyak penyesuaian di mobil. Yang pertama tuh George itu salah satu pembalap yang paling tinggi. Tinggi itu 180. Lebih tinggi daripada Hamilton. Ya. Dia cerita ini nyangkut sempit banget. Sempit banget. Dia bahkan pakai sepatu ukurannya tuh soalnya copot. Enggak, iya satu ukuran tuh, soalnya copot juga. Satu ukuran di bawahnya. Jadi kalau bisa dia biasa pakai 45, pakai 44. Kita pakai sepatu kekecilan kalau biasa enak, aja nggak enak gitu kan, sakit. Ini balapan. Ini sepanjang balapan. 84 lap. 87 kemarin. 87 ya, 87 lap. Capek kan, bayangin aja gitu. Itu nggak pakai sol. Lebih tipis jadinya. Terus adaptasi lainnya adalah dia setirnya si Williams sama Mercy itu beda. Jadi kalau Williams itu layar TFT-nya itu kepisah dari setir, jadi agak ke depan. Terus sebenarnya kalau Mercedes itu nyatu sama setir. Iya. Dia beberapa kali dari praktis bahkan balapan tuh salah mencet tombol. Jadi waktu dia setelah keluar pit yang pertama ini, dia sempat bilang no power. Iya. Dia bilang no power, ternyata dari pitnya dia ada tombol. Ya. Dia ada tombol yang belum dipencet setelah dia keluar dari pit, jadi biar powernya tuh lebih keluar semua kan. Itu sempat bikin kaget berapa orang gitu kan. Masalah apa lagi? Kan berarti kan dia apes gitu kan, jangan apes nih orang. Tapi masalah dia sendiri. Ternyata problemnya masalah kebiasa aja. Ya problemnya bisa diatasi. Menurut lu, ini kan minggu ini Abu Dhabi nih. Kayaknya dia masih balap guys di Mercedes. Kemarin sih bilang Lewis Hamilton itu ada kemungkinan dia akan balapan di kualifikasi, tapi dia akan turun di kualifikasi kalau misalkan dia di ACC sama pihak tim medis. Jadi cuma Sabtu. Jadi Jumatnya belum tahu antara mungkin masih Russell atau Bottas sendirian. Tapi kalau misalnya di ACC dan negatif, Hamilton balapan. Tapi emang yang gue baca lagi sebenarnya Abu Dhabi itu negaranya strict. Iya. Jadi kalau ini kan dia flightnya langsung dari Bahrain ke Abu Dhabi, emang kalau di Maps mungkin dekat lah ya, kayak dari sini ke Malaysia lah. Gitu. Ya dari sini ke Medan lah mungkin kan. Dia kan sama-sama Timur Tengah gitu kan. Dia kan kalau gue baca juga si panitia kan charter 10 pesawat kan buat semua yang ikut F1 ini kan. Dan katanya kalau ada yang kena COVID di Bahrain itu lu nggak boleh sama sekali ke Abu Dhabi gitu. Iya. Makanya ini sebenarnya sampai hari ini nih. Sampai hari ini masih belum tahu Hamilton itu bakal balapan atau tidak. Iya, bakal balapan apa enggak. Tapi juga ngapain sih dia balapan gitu? Iya udah juara. Udah juara dunia, udah buat 300 lebih. Iya. Dia masih mengejar apa gitu? Rekor Hamilton yang 13 kemenangan semusim aja udah pasti nggak dapet. Ya bagaimanapun ya ada. Kenapa gitu ya? Udahlah kasih Russell lah gitu. Mental juara namanya. Kan lu kayak punya teman senegara gitu. Lu punya adik kelas gitu ya. Udahlah kasih pinjemin aja mobil lu. Berarti gitu. kalau gitu emang pembuktian kalau Hamilton tuh nggak bakal pensiun dalam waktu dekat sih. Iya, kalau misalnya dia masih ke balapan sih udah dia tahun depan masih balapan lagi. Iya, kalau misalnya kita ambil contoh 2012 sampai 13 itu contohnya Kimi Räikkönen nih. Nah. Dia tuh kayak dia sempat malas-malasan balapan karena si Lotus itu bayar gaji si Kimi itu kayaknya ngutang gitu. Maksudnya ada pembayaran yang nggak tuntas terus dia di seri-seri terakhir tuh dia kayak malas-malas balapan, akhirnya dia pilih absen dengan alasan sakit punggung kan. Iya. Emang sih dia cedera punggung dan harus operasi sih kalau nggak salah waktu itu. Tapi emang kalau si Kimi waktu itu dia emang anjir nih duitnya nggak dapat nih gitu kan. Ngapain gue balapan lagi 2013 sih kalau nggak salah. Kalau Lewis kan mungkin dia mentalnya tetap aja dia masih pengen juara gitu. Iya. Pengen tetap masih balapan. Emang mentalnya tuh Hamilton itu emang beda lah dibanding pembalap-pembalap lain untuk sejauh ini ya. Tapi menurut gua kalau fans-fans di F1 yang di seluruh dunia sih pengennya Russell balik lagi ya karena balapan. Karena lu udah nunjukin kemampuan lu yang full banget, lu bisa menang, tapi karena masalah dari tim lu sendiri lu gagal menang gitu. Iya, gagal menang itu bukan karena salah dia aja, karena internal dari Mercedes sendiri. Iya, kalau misalnya Hamilton pun gak balapan pun dia mungkin masih bisa di Abu Dhabi. Iya.
lebih baik seperti itu sih. Kalau gua sebagai penonton F1 ya. Ya pasti berharapnya Hamilton mau ngapain sih gitu. Lu ngejar apaan lagi gitu. Kalau nggak ada Hamilton balapannya jadi seru gitu kan mikirnya. Iya, kemarin ada Hamilton jadi seru kan? Jadi seru. Oke. Ini kelar. Error lagi. Nah, kita mainin aja dulu. Oke, kita main game. Enggak kita suaranya doang dadap. Ya. Oke. Ya kita ngomongin soal Abu Dhabi deh. Ini simulator F1 Abu Dhabi di sirkuit Yas Marina. Berarti track yang nggak disukain fans sama pembalapnya sendiri sih. Sirkuitnya bosan karena monoton. Rata dan ya gitu aja dukungannya. Iya. Gak ada bankingnya, gak ada apanya. Benar-benar tracknya tuh ya biasa aja gitu. Karena banyakannya remnya ya lu hard braking. Terus tikungan itu tikungan putar balik. Ya kayak nggak ada tantangan dan buat overtake ya mungkin minim kan. Minim overtake. Yang di sini power mobil itu benar-benar dibutuhin banget sih. Jadi misalnya kalau mobil lu payah kayak Williams, kayak Haas, udah pasti keteteran. Bahkan Renault tuh masih keteteran sih di sini. Bahkan Ferrari keteteran lah. Ferrari lagi. Gitu. Ya kalau misalnya dengan power segede gini ya masih tetap Mercedes, Red Bull, Racing Point. Jadi kita lanjut aja ke prediksi aja langsung. Prediksi aja. Kita main cepat sekarang. Pertama 1 2 3 apa? 1 2 3 lah. 1 2 3. Biar menantang banget. 1 2 3 kita ambil semua aja lah, kagak ada yang bener. Tapi pembalapnya apaan ini begini? Pembalapnya teka-teki nih. Iya. Antara Hamilton ikut nggak? Hamilton apa ikut emang nggak ya? Kalau dia nggak ikut ya dia menang. Tapi kalau nggak ikut ya bisa kalau nggak ikut mobilnya yang menang. Iya, Russell. Siapapun yang bawa mobilnya dia menang. Karena Stoffel Van Dorn kayaknya nggak balapan deh. Sulit. Jadi begini, kalau misalnya menurut gue ya, emang ada beberapa fans yang kerasa kecewa kan kalau kenapa si Mercy nggak pakai Van Dorn, kenapa pakainya si Russell. Tapi masuk akal karena Van Dorn nggak balapan di F1 beberapa tahun terakhir. Iya, Van Dorn balapannya di Formula E kan. Karakter mobil F1 dan Formula E itu beda jauh lah. Feelingnya pasti beda. Dan dia adaptasi lagi gitu kan. Dan kalau Russell pun masih sengaja walaupun dari Williams tapi dia masih di F1. Dan mobilnya pun sama, speknya ya mirip lah gitu. Untuk adaptasi juga Russell kan juga ngetes Mercedes di awal tahun. W10 ya, dia tes drivernya. Tes driver resminya kan. Jadi ya masuk akal lah kenapa Toto Wolff akhirnya memilih Russell dibandingkan Stoffel Van Dorn. Dan hasilnya juga sebenarnya ya hanya sempurna gitu kan. Mirip ya. Cuma tidak ada insiden internal itu, tapi kita bisa bener lagi itu. Sebenarnya dia nyaris kayak pencapaian Max Verstappen tahun 2016 tuh, ketika dia ditukar kan sama Fiat, Fiat dibalikin ke Toro Rosso, Verstappen naik Red Bull, langsung menang kan. Si Russell ternyata gagal tuh mengulangi pencapaian itu. Betul. Oke, lanjut yang prediksi adalah Verstappen menang. Bottas sama Russell. Kalau di Russell balapan. Iya. Kalau gue siapapun yang pakai mobil Hamilton, entah Russell entah Hamilton. Okay. Satu. Banyak pakai nomornya nomor itu ya, mobil utamanya Mercedes aja. Iya, dua kayak tetap Bottas di mana-mana, kedua aja lah. Yeah. Ketiga baru Racing Point. Sergio Perez. Mercedes semua tuh. Iya. Mercedes semua. Oke. Udah kejadian belum sih? Belum kan? Mercedes semua ya? Iya. Belum. Oh iya, belum pernah. Perez waktu naik podium kan itu bareng sama Tauri kan sama Ferrari. Iya, Ferrari. Di Turki ya? Tapi belum pernah. Belum pernah tuh sapu bersih kayak gitu. Oke. Jadi W11 dan W10 warna pink. W11 dan pink Mercedes. Black Mercedes dan pink Mercedes. Gue dari Red Bull dan 2 Mercedes. Oke, menarik. Kita tunggu bagaimana jalannya balapan akhir pekan ini di F1 Abu Dhabi. Apakah Hamilton akan balapan atau tidak, atau masih Russell? Kalau dia jamnya normal dah, jadi itu nggak ada alasan ketiduran. Jadi tidak terlalu malam sengaja ya. Makanya dia agak aneh sih sebenarnya, dia kemarin habis dari Bahrain jamnya biasa aja, terus tiba-tiba tengah malam gitu kan. Tengah malam banget, iya itu. Kenapa tengah malam banget ini? Kayak nungguin habis Isya. Oke. Siap, sampai jumpa di video berikutnya. Terus subscribe, komen, dan share Autores. Follow juga Instagramnya Autores @autores1d, dan juga kalau punya pertanyaan, follow di kolom komentar, nanti kita jawab. Atau mungkin ada request video, bahas ini dong, bahas balap. Bahas balap. Balap rally misalnya. Balap motocross, jurnas. Boleh? Kalau ada, boleh. Boleh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.
Dadah.